sementara investasinya ya 30% dari hasil selalu ke tanah. Oke, baik. Dan ilmu baru nih. Ilmu baru, betul. Dan sudah ngomongin masalah investasi serta ini berkaitan dengan bisnis begitu kan untuk entrepreneurs. Tentunya dalam menjalani bisnis itu tidak mudah. Pasti ada jatuh dan bangunnya. Apalagi Pak Putu sudah berapa tahun berbisnis untuk Kaspla sendiri? Kaspla Bali, kebetulan saya dari keluarga yang tidak punya. Jadi saya bangun dari nol. Dan kebetulan sekali saya buat bisnis, ya tidak ada masalah. Karena saya membuat bisnis itu berdasarkan bukan dasarnya atas dasar dari duit, tapi dasar dari pengalaman dan berdasarkan atas database. Selalu setiap saya membuat perusahaan, saya selalu membuat database monitor yang terbuat dari dari internet. Kita membuat survei itu dari internet. Jadi saya setiap membuat usaha, itu saya survei dari website. Begitu website itu banyak ratingnya, banyak pengunjungnya, saya yakin itulah toko saya. Nah dari situlah saya membuat suatu usaha. Contohnya kerang. Saya dulu buat website, ada 10 website yang saya buat. Itu ada semua kategori. Kategori kerang, furniture, batu, stone, rotan. Dan ternyata dari pengunjung yang saya punya dari website ya, yang mengunjungi kategori kerang itu hampir 70%. Jadi produk-produk lain saya hapus, saya ingin menjadi suatu orang profesional. Karena orang profesional itu harus spesifik, membuat kita terkenal gitu loh. Kalau kita banyak, jadi orang bingung ini galeri apa profesional dalam kerang. Jadi saya pinginnya menjadi terkenal itu harus dalam satu bidang dulu. Begitu saya terkenal nanti baru hal-hal lain. Contohnya kerang. Kerang saya dapat kategori di website balisisel.com, dia untuk orang sisal produk, sisal craft, sisal handicraft semua, kita nomor 1 di dunia. Jadi dengan kategori itu saya pikir over confidence saya tinggi. Walaupun tanpa toko di seberang jalan yang ada tourismnya, itu tidak perlu karena zaman sekarang zaman IT. Iya, betul. Jadi emang semuanya bergerak di berdasarkan dunia maya. Dunia maya seperti itu. Ilmunya ini loh, Tin. Iya, betul. 30% harus kita sisihkan untuk investasi. Betul sekali. Investasi yang bagus sekarang itu tanah. Betul. Kemudian jangan lupa juga kalau misalnya kita punya banyak minat seperti itu, kemudian dibuatkan website, kemudian kita lihat lebih banyak dikunjungi yang mana. Itulah yang akan kita tekuni seperti itu ya, Pak Putu ya. Dan akhirnya Pak Putu memilih untuk kerang. Nah, seperti yang saya pakai nih, Titin. Pakai dengan Mbak Kaori dan juga Tania. Ya ampun, cantik sekali. Contohnya. Iya, betul. Jadi tambah cantik ya. Betul, tambah cantik. Iya. Makasih kamu juga. Ini kurang nih satu lagi nih, Pak. Oke, baik. Dan kita juga sudah tadi berbincang, berarti memang begitulah cara-cara ataupun solusinya kalau misalnya kita memang ingin bergerak di dunia entrepreneur sendiri ya Pak Putu ya. Oke. Sudah langsung dari entrepreneurnya sendiri nih dapat tips-tipsnya. Langsung dipraktekin nih pemirsa Kompas TV Dewata apa yang sudah didapat ya. Iya betul. Atau mungkin ingin lebih bertanya lagi, kita masih mengundang Anda di 0361 291 535. Sekali lagi 291 535. Oke, baik. Kita nanti akan berjalan-jalan lagi, bukan berjalan-jalan, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Beralih ya dari satu segmen ke segmen berikutnya ya Titin ya. Betul sekali, dan di sini masih ada Mbak Kaori dan juga Pak Putu yang akan menemani. Nanti kita akan berbincang lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih di acara kesayangan kita, I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Ya, kita masih bersama narasumber kita dan tentunya kita masih membahas mengenai investasi ya. Cara cepat dan tepat investasi versi majalah Kaori. Benar sekali, tadi kita sudah sempat membahas ya itu dengan Pak Putu juga, dengan Mbak Kaori. Betul sekali. Jadi ilmunya harus dipraktekin. Iya, benar banget. Pemirsa jangan lupa juga kami masih mengundang Anda dalam interaktif di 0361 291 535. Oke, kita tanya lagi nih ke Mbak Kaorinya. Kita akan beralih ke Kaori Entrepreneurs Magazine ini. Kira-kira kontennya apa saja sih, mungkin bisa diceritakan satu persatu, Mbak Kaori? Kalau konten di Kaori Magazine itu berbagai macam produk yang kita angkat, yaitu fashion. Fashion di sini entrepreneur di Bali juga banyak yang di bidang desainer, baik di bidang kebaya, endek, songket, itu kita bisa mengetahui secara luas siapa sih entrepreneur yang bergerak di bidang fashion. Salah satunya yaitu Mbak Sinta Krisma yang ada di Bali, khususnya di Denpasar. Beliau bergerak di bidang fashion kebaya, jadi mengangkat suatu manfaat atau fungsi kebaya tersebut bukan untuk sembahyang saja, tetapi juga untuk fashion, baik untuk kondangan, untuk wedding, itu mereka angkat dan memiliki nilai yang beda fashionnya. Ada juga yang ini unik, juga ada Endek Bali Endek Bali dari Coabi, desainer kita juga yang sudah ternama. Bagaimana beliau mengubah
suatu kain yang lembaran menjadi bahan baju atau kostum yang mempunyai nilai yang tinggi. Wow, gitu. Jadi ini Bidang memang fashion and beauty. Bajunya di sini memang bagus-bagus ya. Betul. Di dalam majalah Kaori ini sendiri. Iya, yang penasaran, ayo cari majalah Kaori. Iya, betul. Kemudian selain memang punya konten untuk fashion, Iya, itu kita konten selain apa? fashion inspiringnya kita angkat yaitu pengusaha. Di sini ada 5 pengusaha, baik di bidang aksesoris perak, ada juga di bidang kuliner, ada juga di bidang fashion, designer, dan masih banyak lagi. Yang kita angkat juga ada bidang propertinya. Propertinya. Seperti yang kita angkat bahwa orang Bali itu berbagai macam kemampuan yang dimiliki, baik sebagai ibu rumah tangga yang di bidang properti ini ibu-ibu juga, entrepreneur woman yang mereka ngangkat bagaimana caranya eksis tetap di properti. Jadi memang pengusaha-pengusaha Bali ini diangkat di majalah Kaori ini ya, jadi membanggakan sebagai orang lokal ini nampaknya majalah Kaori ya. Orang lokal memang punya jiwa entrepreneur tentunya. Benar ya. sekali. Oke, baik. Titin, kenapa? tadi sempat dengar nggak kalau Mbak Kaori ini bilang ada satu konten mengenai Feng Shui? Iya, betul. Ini bisa Feng Shui diceritakan kita Mas? dari narasumber Dr. Gede Kamajaya, beliau dari Nusa Penida. Di sini mengangkat bagaimana pintu mempunyai pengaruh terhadap rezeki. Itu dibahas di edisi keempat ini ya? Edisi keempat. Jadi kalau kita melihat suatu pintu yang rezeki itu yang seperti apa sih? Komplit juga ada di sini. Waduh, ini yang baru mau bangun rumah atau mau renovasi nih harus dibaca nih. Peletakan Betul pintu, sekali, terus pintunya. peletakan di dapur antara kompor sama tempat cuci piringnya itu mempengaruhi keharmonisan suatu rumah tangga. Begitu. Jadi memang sudah ada arti-artinya seperti itu ya, dan dibahas di sini. Dibahas juga ada contoh testimoninya. Apakah ini di Feng Shui ini sendiri ini pertama kalinya di edisi keempat atau edisi sebelumnya setiap sudah? edisi kita ada Feng Shui karena ada juga surat pembaca, mereka punya keluhan seperti apa, diulas di Feng Shui. Baik. Nah, Titin, kalau tadi juga sempat nih kalau yang suka jalan-jalan, ini ada satu konten saya lihat ini mengenai penglipuran Desa nih. Penglipuran. juga, ya. Nah, pembaca majalah Kaori kan bukan orang Bali aja, domestik dan juga pendatang. Nah, di sini mereka melihat kalau di Bali kemana ya? Mereka berlibur yang notabene masih nuansa Bali banget. Iya, betul. Kita angkat Desa Penglipuran sebagai tujuan wisata, yaitu di Bangli, bahwa di situ masih original khas Balinya, bangunannya, suasananya, dan semua di situ mengangkat wisata budaya juga. Jadi itulah alasannya memilih untuk penglipuran ini diangkat di majalah Kaori. Betul. Desa Penglipuran, Karena memang salah satu. penglipuran masih unik, masih terjaga sampai sekarang benar. gitu ya. Dan memang menjadi salah satu daya tarik baik dari wisatawan domestik bahkan internasional juga tertarik. Oke, betul. Itu berarti konten-kontennya ya, Mbak Kaori ya. Sudah Ada. semua dibahas untuk kontennya ya. Masih ada satu nih, Apa Titin. lagi nih kontennya? Ini penting nih untuk pemirsa Kompas TV Dewata yang wanita-wanita. Ini ada kecantikan dan spa nih pasti. Iya, kecantikan spa yang seperti mau apa? merawat diri khususnya nggak hanya bekerja aja ya, tapi kita sebagai wanita harus meningkatkan suatu kecantikan dan menjaganya juga. Kita tetap ada konten yaitu beauty and looks. Kita gimana tentang tren terkini make up, seperti gimana gaya rambut, gimana juga kosmetik, gimana juga relaksasi untuk spa, komplit juga di sini. Komplit juga di sini. Berarti Wah, untuk luar biasa. edisi keempat ini mungkin dibocorin deh dikit Mbak Kaori, apa sih kecantikan nama spanya yang ada di majalah Kaori? Biasanya kalau kita habis liburan, itu kan kadang-kadang orang masih tegang, atau masih pengen relax gitu ya. Tidak ada salahnya kita mencoba spa di rumah atau di tempat khusus di salon untuk memulihkan lagi yang kencang-kencang jadi kendor. Betul, betul. Yang tegang tadi itu jadi relax lagi, ya kan? Wah, luar biasa. Oke, berarti memang sudah semua kontennya bisa didapat di sini ya pemirsa ya. Bisa tahu tips-tipsnya, bisa tahu berita-beritanya, informasi apa yang mungkin bisa diaplikasikan juga nantinya. Gitu. Dan kadang-kadang orang siapa sih yang bisa masuk majalah Kaori? Iya. Kita juga ada yang namanya UKM Corner. Kita membina pengusaha-pengusaha yang baru memulai usaha, dan itu kita angkat gimana cara pemasarannya, gimana cara promosinya. Nanti kita akan bahas di edisi berikutnya. Kita akan ada narasumber yang tentunya
pakar di bidang UKM dan mereka akan angkat produk-produk yang baru muncul, produk-produk yang sudah muncul tapi belum berkembang dan produk-produk yang di pedalaman di desa-desa. Jadi memang menumbuhkan rasa entrepreneurship, usaha kecil dan menengahnya nanti yang akan dibahas gitu ya. Dan memang kalau tadi Mbak Kaori bilang kalau yang bisa muncul juga ada UKM. Mbak, tadi saya sempat lihat ini ada international fashion designer ya juga di sini. Iya, betul. Siapa itu kah? Kita ada inspiringnya dari Mas Ferry Sunato. Jadi beliau dari Jakarta memberikan inspirasinya untuk desain-desainnya bahwa sudah dipakai di Jerman. Berarti sudah di kerajaan Jerman. Luar Tapi kita sebagai inspiringnya gimana pengusaha Bali nanti bisa go internasional, salah satunya di bidang desainer. Wow, luar biasa sekali ya. Semuanya komplit sekali kayaknya didapat dari Kaori Entrepreneurs Magazine ini. Jadi pemirsa nanti kalau pengen tahu dapatnya di mana, itu nanti di akhir kita akan kasih bocoran, betul ya. Dan juga Pak Putu masih ada di sini bersama kita juga, dan kita akan ngebahas sedikit mungkin sebelum menuju ke segmen berikutnya. Kita akan bahas sedikit mungkin dengan produk-produk yang memang sudah dibawa jauh-jauh oleh Pak Putu di sini. Benar sekali. Sampai bawa kru juga kayak Pak Putu di sini Pak ya. Harus. Ini bisa dilihatin dulu Pak. Ini dari depan ke belakang atau dari kanan kiri ke kanan. Ini apa aja sih Pak? Dan Pak Putu ini memang salah satu contoh entrepreneur yang sukses kita buat ya. seperti ini. Ya, ini adalah barang tisu. Mungkin kalau standarnya tisu mungkin tidak terlalu mahal kan. Karena tisu kita lapisi dengan perak dan permata. Jadi mutiara ini jadi cocok dengan sentuhan Bali gitu. Tapi setiap art yang saya buat selalu sentuhan Bali. Karena apa? Setiap orang ke Bali, mungkin dia minta oleh-oleh dari Jakarta, atau oleh-oleh terbuat dari Bandung, atau oleh-oleh terbuat dari Lombok kan. Selalu dia minta mana oleh-oleh Bali. Jadi saya selalu masukkan sentuhan Bali dengan ukiran Bali. Entah saya buat jewelry, entah saya buat inlay, entah buat saya apapun, selalu saya sentuh dengan ukiran. Karena ukiran Bali dia punya karakter sendiri, yang mana ukiran itu sudah dipakai sentral untuk pura dan lain sebagainya. Jadi kita masih pakai sentuhan itu karena itu kuat, secara karakteristik kuat. Dan mungkin harganya memang susah dijual karena satu biji begini saya jual 7 juta. Wow, luar biasa. Dan saya terbiasa membuat barang yang satu set meja untuk pasar ke Dubai itu dengan harga 80 juta satu set. Jadi satu meja 8 kursi, nanti bisa dilihat di PT Kaspla Bali, pabrik saya di Pulau Nguyo. Di sana saya buat langsung bagaimana mengolah kerang mentah menjadi yang dari dulu sampah yang bau, sehingga begitu kita poles, begitu kita olah menjadi barang yang seni tinggi yang memang cantik dan memang pearlized karena ini bahannya memang pearl atau mutiara gitu. Dan harganya ini memang pantas dengan hasil karya yang betul, dihasilkan. pantas sekali, worth it lah ya, gitu ya. Oke, selain ini ada yang lebih unik lagi yang saya lihat. Oh, ini gambar siwa ya ada di ya, ini, jadi ya, Pak? Ya, kita juga ada permintaan karena kerang itu kan cantik. Jadi kerang itu berasal dari kata molluska yang mana menghasilkan suatu mutiara. Jadi mutiara aslinya itu ada di kerangnya sebenarnya. Tapi manusia mencoba membuat inseminasi sehingga dia masuk dalam nukleus sehingga dia terkapar menjadi mutiara. Dan sekarang kita menjelaskan sama dunia bahwa inilah mutiara asli. Jadi mutiara itu tidak hanya bisa dipakai untuk jewelry saja, tapi dia bisa dipakai suatu kebanggaan kalau ditaruh di rumah. Karena menurut orang India, kalau kerang ditaruh di rumah itu feng shui atau auranya akan aura positif karena dia berasal dari laut dan memang pearlized gitu. Secara niche juga bagus gitu. Sehingga banyak kolektor-kolektor saya, pembeli-pembeli saya, dia selalu mengkaitkan suatu hal seni dengan rasa dan suatu hal yang alam, berbau alam kayak permata gitu. Nah, kerang itu fleksibel, dia bukan hanya diolah menjadi suatu kerajinan satu model aja, dan dia juga bisa diolah mangkok dan dia sangat fleksibel dan bahkan sekarang saya membuat lantai terbuat dari kerang. Wow. Tapi untuk sementara karena kasihan diinjak, saya mengakali dengan cara hanya lantai itu fungsinya untuk tembok saja. Jadi per meter kita biasa, kalau granit mungkin per mahal mungkin hanya 800.000 per meter. Tapi saya terbiasa menjual lantai 6 juta per meter. Waduh, Tin, rumahnya itu hanya ya? Kebetulan saya lagi bangun rumah sih ini, Bapak. Ada diskonan nggak? Coba buatlah 1 meter bawah, biar ada cerita. Sayang banget loh Pak, cuma 1 meter aja. Saya sih maunya itu biar dindingnya 6 kali Dan kita pun sudah sekarang kita sudah buat inlay beberapa hotel di Bali yang bintang 5 itu untuk buat lobbynya ada kita bungkus dengan kerang mutiara dan macam-macam kerang. Jadi bisa dilihat di Jimbaran, ada di Balangan, ada di Swarga, ada beberapa hotel di Bali. Di Swargan? Nah, Swarga Hotel di Jimbaran. Saya bercanda Pak. Ya. Kalau ada orang yang berduit, benar-benar orang berduit yang punya cita rasa tinggi, yang benar-benar show up, artinya tunjukkan suatu keindahan.
datang ke kita. Kita akan desain dengan memang agak rumit, tapi ya ini benar-benar handmade. Ini ya betul luar biasa. Titin memang bikin saya kipas-kipas nih. Bisnis ini Pak, ya ampun gimana ya. Oke, tapi yang jelas Pak dan juga Mbak Kaori kita akan bahas lagi nanti, tapi setelah Trisandia nanti kita akan kembali lagi untuk tahu kontak personnya di mana, bisa nemuin majalah dan juga produknya di mana gitu ya. Baik, kalau begitu kita nanti akan kembali setelah puja Trisandia berikutnya. Benar sekali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Dan tentunya masih dengan topik mengenai majalah Kaori. Betul sekali, dan juga kita sudah membahas banyak sekali mengenai bagaimana tips investasi, bagaimana bisa menjadi entrepreneurs juga. Kontennya majalah Kaori ini apa aja sudah kita bahas ada fashion, tadi ya. Kecantikan. Aduh, rasanya habis ini langsung mau beli nih. Betul banget, dan kita akan cari informasi di manakah kita akan bisa menemukan majalah Kaori ini. Tapi sebelumnya kita mau invite pemirsa juga untuk bisa ingin tanya-tanya mungkin ya Tania ya. Bisa dihubungi di mana? Di 0361-291-535. Dan kita nih Titin akan masih membahas mengenai kerang-kerang dari Pak Putu. Betul sekali. Kita sudah lihat di sini tadi baru ada 2 produk saja Pak Putu ya. Nah Pak Putu ini ekspornya kan banyak sekali ke Dubai dan ke Italia juga, ke Prancis juga gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya yang barang-barang yang paling menarik untuk diekspor ke sana itu yang mana aja Pak? Jenisnya seperti apa? Sebenarnya dari ribuan jenis kerang ada kerang mutiara yang memang sangat bagus. Tapi kalau setiap negara dia pasti punya karakter warna. Jadi kebetulan kerang mutiara itu memiliki 3 warna. Ada kuning, gold, ada silver, ada putih gitu ya, agak putih-putihan. Jadi yang paling laris itu putih, karena putih itu biasanya disukai oleh orang Eropa, Italia, Prancis kayak gitu dia suka sekali, dan kadang-kadang beberapa Dubai juga sangat suka putih. Tapi biasanya kalau India dia suka warna gold, warna agak kemas-masan gitu loh. Dan kebetulan kerang ini kan memiliki karakter warna yang alami, jadi tidak dipoles dengan atau dicampur dengan warna seperti itu. Jadi saya lebih suka menjual yang barang yang tidak terlalu besar, karena kadang-kadang itu hanya untuk present. Jadi barang yang size-nya di bawah 30 cm itu yang lebih gampang dijual. Dan barang yang bagus dijual itu adalah barang yang untuk pajangan. Jadi interior design yang untuk aksesoris di ruangan yang membuat ruangan itu terasa yang berkelas gitu. Mungkin contohnya ada di sebelah sana ya Titin ya. Sebelah kiri ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak. Seperti ini kita buat desain begini. Kenapa? Ini sebenarnya taruh buah. Jadi ditaruh di meja, diisi buah. Jadi bayangkan kalau buah taruh seperti ini ya mungkin ngambilnya aja. Aduh, bisa-bisa buahnya dibiarin aja sampai busuk Pak. Saking takutnya ngambil gitu ya. Biasanya kalau dia terbiasa membuat tempat buah dari gelas gitu kan, ini kan dari kerang mutiara. Jadi dia bilang, "Oh, ini mutiara." Dan memang benar ini mutiara. Gitu, mungkin rasa buahnya akan lebih enak ya ketika ditaruh di sana. Beda rasanya. Atau tidak mudah basi istilahnya. Oke, baik. Jadi paling enggak yang di bawah 30 cm begitu Pak ya, untuk ukurannya ya, yang lebih banyak. Karena kalau besar, permasalahannya kan kalau besar orang datang langsung dia suka, jadi dia kena ongkos kirim akan takut pecah barangnya. Iya, betul. Kalau kecil kan dia bisa langsung jinjing pada saat dia pulang ke negaranya. Betul. Tapi kalau dia memang ada kontraktor, memang dia suka yang barang besar karena dia biasanya adalah orang desainer untuk interior desain hotel. Kalau dia punya proyek bagaimana cara menghias hotel yang bagus, dia biasanya pakai kombinasi dengan kerang. Dan kerang ini semakin tahun dia semakin bagus grafik harga.